그대 지금 무슨 생각하며 일을 하고 Di kaki gunung ada petani sedang bicara sama bupati. Siapa yang tekun hari ini akan sukses di masa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah desa yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apapun yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah, seneng banget nih teman-teman masih bisa untuk share aktivitas lagi. Aku awali kegiatan aku hari ini dengan kegiatan di dapur dulu ya teman-teman. Ini tuh cucian piring udah numpuk banget. Jadi aku mau beresin dulu nih teman-teman cucian piring ya. Karena memang dapur tanpa cucian piring itu jauh lebih enak dipandang ya. Karena salah satu yang bikin dapur kita itu kelihatan berantakan adalah tumpukan piring. Ya memang sih teman-teman, terkadang kita nggak selalu bisa gitu ya buat untuk gercep buat nyuci piring karena kadang itu ada kesibukan yang lain. Tapi jika di saat kita itu udah ada waktu senggang, usahakanlah buat ngeberesin cucian piring ya teman-teman. Apalagi yang udah punya wastafel gitu ya. Nah itu pasti bakalan enak banget. Beda halnya dengan aku dulu ya teman-teman. Itu tuh kalau misalnya pagi-pagi gitu ya, jarang banget yang megang cucian piring kotor dulu gitu ya. Palingan kayak semuanya dikumpulin dulu dalam satu tempat, nanti baru dicuci gitu ya, entah sore gitu, sekali sehari aja. Tapi berhubung sekarang tuh udah dibantu sama wastafel, jadi di saat ada waktu senggang langsung gercep aja nyuci piring. Karena biasanya kalau di wastafel itu nggak yang terlalu parah banget numpuknya gitu ya, ya masih bisa lah diusahain buat nyelesainnya. Oke deh teman-teman, lanjut. Setelah aku selesai nyuci piring, di sini aku lanjut lagi buat ke kamar mandi, bukan kamar mandi deng, laundry room. Dan aku tuh mau beresin cucian aku nih teman-teman. Itu cucian aku udah selesai buat aku putar gitu ya. Jadi tinggal ngebilasin doang nih. Itu airnya kecil ya teman-teman, dikarenakan memang airnya tuh udah mau habis gitu. Tapi itu tuh udah aku colokin ya, udah aku isi. Jadi nanti dia bakalan besar dengan sendirinya. Kalau misalnya kita itu punya sumur bor sendiri itu enaknya ya, kalau misalnya airnya habis ya udah tinggal diisi aja gitu. Beda halnya dengan yang mungkin menggunakan kayak air bersama gitu ya. Nah terkadang kita kan nggak juga bisa terlalu bebas-bebas banget menggunakan airnya ya teman-teman, karena kan airnya dipakai bersama gitu. Nah kalau misalnya punya sumur bor sendiri ya enak, kapanpun kita butuh bisa kita nyalain airnya asalkan ada listriknya aja. Nah di sini sambil nungguin pakaiannya lagi aku keringin, aku juga bersihin sedikit untuk lantai laundry rumahku ya teman-teman. Nah di sini aku bersihinnya itu aku sapu-sapuin kayak gini aja ya. Kalau untuk ngebersihin di bawah mesin cuci itu biasanya aku seminggu sekali teman-teman, karena biasanya di bawah mesin cuci itu lumayan kotor gitu ya, karena air dari sisa cucian itu terkadang tergenang dan ngendap di situ gitu ya. Jadi kayak lumayan kotor. Tapi aku bersihinnya biasanya seminggu sekali karena agak ribet kan ngegasar-gasar mesin cucinya gitu. Oke deh lanjut, di sini aku tuh mau jemurin pakaiannya langsung mumpung cuaca itu panas. Alhamdulillah sih teman-teman, kalau di tempat aku sekarang itu cuacanya itu memang tetap panas gitu ya. Panas itu benar-benar terik banget. Tapi memang udah ada hujan gitu ya. Walaupun hujannya itu nggak menentu, entah tiap sore tiap malam tuh enggak gitu ya. Terkadang malah kayak cuma seminggu sekali hujannya. Tapi alhamdulillah sih udah mulai turun hujan. Kayak debu juga nggak yang terlalu parah-parah banget teman-teman. Makanya kadang tuh ya kalau misalnya udah ada hujan tuh ya teman-teman, aduh mata tuh kayak langsung ngantuk gitu loh teman-teman. Karena kan kalau misalnya udah hujan gitu ya, bawaannya tuh kan adem ya, jadi kayak beneran deh kayak ngantuk gitu rasanya. Makanya kadang kalau misalnya hujannya itu di malam hari gitu ya, misalnya kayak habis maghrib atau habis isya gitu ya hujan, nah itu biasanya kadang aku sambil ngedit-ngedit malah kadang tuh suka ketiduran gitu ya. Dan kadang juga Pak suami baru ngebangunin aku itu kalau pas jam anak-anak itu mau tidur teman-teman, jam 10-an. Dikarenakan aku kan ngedit tuh sering banget begadang ya teman-teman sampai jam 12 gitu. Jadi ya kadang itu wajar juga sih kan suka ketiduran karena kecapean gitu. Tapi walaupun aku tuh begadang di malam hari teman-teman, aku ganti tidur aku yang di malam hari yang aku begadang itu di siang harinya gitu ya. Jadi sebenarnya tidurku masih lumayan cukup.
Karena kalau misalnya di siang hari itu teman-teman aku ngedit terkadang tuh lumayan banyak gitu cobaannya. Kayak ngerasanya itu kadang itu jadi cepet ngantuk lah gitu ya, bosen lah gitu. Nah kalau di malam hari itu menurut aku jauh lebih fokus gitu teman-teman. Nah kalau kalian sendiri gimana nih teman-teman? Kalian itu senengnya ngeditnya itu di siang hari atau di malam hari? Boleh ya tulis di kolom komentar. Oke deh, kita balik dulu ke videonya. Di sini aku lanjutin buat beresin kamar ya. Setelah tadi aku ngeberesin jemuran pakaian di luar, ini tuh aku beresin kamar. Sekarang itu semenjak udah ada kipas teman-teman, anak-anak itu tidur siangnya itu di kamar sebelah ya teman-teman. Jadi alhamdulillah kalau siang hari itu kadang aku tidurnya di sini gitu ya. Kadang juga aku tuh tidurnya di dapur teman-teman, karena di dapur tuh lebih adem gitu ya, apalagi di bagian ruang tamu yang samping dapur gitu. Nah itu di situ lebih adem. Tapi ya kadang tuh tetap juga ya nggak bisa tidur tanpa kipas gitu ya teman-teman, karena memang beneran panas. Dan pokoknya kalau misalnya ada kipas tuh masya Allah ya, ngebantu banget teman-teman, anak-anak tuh tidurnya jadi lebih nyenyak gitu ya. Dan aku juga kadang tuh mau tidur juga jadi lebih enak gitu teman-teman, karena ada kipas gitu kan. Karena sebelumnya itu kan ada kipas juga ya di kamar ini, tapi kan kipasnya itu kipas yang gantung gitu ya teman-teman, bukan yang di lantai gitu. Nah itu tuh kadang itu suka nggak berasa gitu loh teman-teman anginnya gitu ya, mungkin karena entah terlalu tinggi, tapi kalau direndahin itu suka digangguin sama anak-anak gitu ya, jadi serba bingung deh. Tapi kalau buat malam hari itu cukup banget ya teman-teman, karena kalau di malam hari itu udah mulai adem. Oke deh teman-teman, di sini aku beresin kamar, sekalian aku tuh mau ganti spray juga ya, karena ini tuh memang udah waktunya buat ganti spray. Udah beberapa hari gitu ya nih spray aku tuh kayak udah semingguan apa lebih gitu ya. Jadi sini aku mau ganti dulu. Alhamdulillah sih tadi spray yang lama gitu ya, itu nggak yang terlalu kotor parah. Biasanya itu kalau aku ganti spray itu pasti kotor banget ya spraynya, kayak coklat-coklat di mana-mana gitu ya. Nah kalau tadi tuh enggak teman-teman, tapi yang namanya spray udah semingguan itu rasanya emang kurang enak gitu ya buat ditidurin. By the way teman-teman, mohon maaf banget ya kalau misalnya di voice over aku kedengeran ada suara mesin cuci, karena di sini aku voice overnya itu di pagi hari ya teman-teman. Jadi ini tuh sambil nyuci sambil juga aku voice over gitu ya, karena pengen banget nyelesain segera voice overnya gitu ya, daripada video tuh udah numpuk lama-lama. Alhasil sambil nungguin cucian aku juga voice over ya. Semoga lah kalian nggak terganggu banget dengan suara mesin cuci ya teman-teman, tapi itu nggak terlalu kenceng sih menurut aku ya. Tapi ya tetaplah pokoknya semoga buat kalian itu yang ngerasa kedengeran suara mesin cucinya nggak merasa terganggu, dan suara aku tuh masih lebih besar dari suara mesin cucinya. Nah di sini untuk spraynya udah selesai aku pasang. Lanjut di sini aku pasangin sarbannya ya teman-teman, dan itu kalian jangan salfok, ada kakinya twin. Ya biasalah ya, sebenarnya anak-anak itu mah selalu ada dekat bundanya, cuman kadang keseringan mereka itu tuh nggak ada di depan layar, tapi adanya tuh di sebalik layar ya teman-teman. Tapi anak-anak itu bukan tipe anak-anak yang ngerusuh kalau misalnya aku tuh lagi ngonten ya, karena aku sering banget bilang sama si twin, jangan diganggu bunda ya, bunda lagi kerja, bunda kerja buat kita. Aku sering bilang kayak gitu teman-teman. Walaupun anak-anak itu mungkin belum ngerti, tapi aku yakin teman-teman kalau misalnya mereka tuh sering-sering dibilangin kayak gitu, lama-lama nanti mereka tuh bakalan ngerti gitu ya. Oke deh, alhamdulillah ini kamar udah bersih teman-teman, udah rapi juga, udah diganti spraynya. Ini bakalan lebih nyaman gitu. Dan juga spray yang warna ungu itu teman-teman, dia tuh lebih lembut gitu dibandingin spray yang tadi ya, yang aku pakai tadi. Lebih adem gitu ya, terus juga lebih enak aja dipakai tidur gitu ya teman-teman. Oke, spray udah diganti. Mari sekarang lanjut buat ngeberesin lipatan pakaian yang masya Allah ini udah numpuk. Ini kalian bisa lihat ya teman-teman, pakaianku tuh banyak banget. Ini aja aku nggak mau videoin dari awalan banget gitu ya teman-teman, karena ya memang durasinya pasti bakalan kepanjangan banget gitu ya. Tadi sih awalnya aku mikir aku nggak bakal videoin gitu ya teman-teman, tapi rasanya kok sayang gitu ya nggak di videoin gitu kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa di videoin aja. Semoga juga buat teman-teman nih yang sekarang itu punya lipatan pakaian, setelah ngelihat aku ngelipat pakaian, kalian tuh juga bersemangat gitu ya buat lipat-lipat pakaian. Dan di sini sekali lagi aku mau selawatin dulu lemari baru buat anak-anak. Insya Allah nanti setelah terima gajian dari YouTube, aku mau beliin anak-anak lemari ya teman-teman ya, walaupun bukan lemari yang mahal-mahal, lemari yang murah-murah aja, yang plastik, yang susun kayak gitu. Insya Allah nanti aku mau beli gitu ya teman-teman.
doain ya teman-teman, semoga nanti tuh gajian aku tuh bisa beliin anak-anak itu lemari, karena beneran gajian ini tuh pengeluaran aku sebenarnya lumayan banyak yang aku ambil dari gaji gitu ya, nggak perlu aku jelasin lah, tapi sebenarnya lumayan banyak banget, tapi tetaplah semoga cukup gitu ya teman-teman, karena aku masih ada hutang 1 juta yang harus aku bayar gitu ya, terus belum lagi pengeluaran yang lumayan benar-benar banyak teman-teman, aku aja sampai aduh ya Allah banyak banget gitu ya. Pokoknya pengeluaran-pengeluaran yang nggak bisa juga terlalu aku jelasin di sini, ada beberapa pengeluaran-pengeluaran yang memang menurut aku nggak perlu aku share gitu ya teman-teman. Makanya aku tuh berharap semoga lah aku tuh bisa selalu gajian setiap bulan gitu ya, biar aku tuh bisa memperbaiki keadaan keuangan aku lagi, bisa memperbaiki tabungan aku lagi ya teman-teman, yang sebelumnya itu terkuras habis karena aku renovasi. Nah ini tuh aku lagi bener-bener nyoba banget teman-teman buat buat ngebenerin tabungan aku lagi, buat ngisi tabungan aku lagi, karena aku tuh mau ngejar target buat ngisi tabungan lebaran gitu ya, karena kan sekarang udah nggak nerima THR ya, jadi harus nabung sendiri gitu ya buat kebutuhan lebaran gitu. Tapi aku nggak pulang kampung sih teman-teman lebaran ini, jadi cuman mikirin buat beli baju, bikinan kue gitu-gitulah ya teman-teman di rumah gitu ya. Jadinya nggak yang terlalu besar banget sih teman-teman targetnya gitu ya, tapi ya tetap sih namanya juga kalau lebaran itu kudu harus ada budgetnya gitu ya teman-teman. Jadi sekarang tuh aku lagi pengen banget biar bisa terkumpul gitu ya untuk budget THR gitu ya teman-teman, THR lebaran gitu ya. Terus juga pengen nabung-nabung sedikit lagi buat dana darurat. Asli kemarin itu kepake teman-teman dana darurat aku, karena memang biaya renovasi itu memang ya merembet kemana-mana gitu ya. Dan sekarang aku pengen berusaha lagi buat ngisi itu semuanya gitu, dan aku tuh pengen memperbaiki semuanya itu dari pendapatan aku di YouTube ya, karena kalau dari pendapatannya Pak suami itu tuh ngebantu sih teman-teman, tapi itu tuh memang lebih diutamakan buat kebutuhan kami gitu ya, daripada buat nabung-nabung dulu gitu. Intinya kebutuhan tercukupi, cicilan tercukupi, dari situ itu udah alhamdulillah banget. Kalau ada lebihnya itu lebih aku utamakan ke tabungan pendidikannya anak-anak. Pokoknya antara keuangan aku yang penghasilan aku sama penghasilannya Pak suami itu aku udah siapin porsinya masing-masing ya teman-teman, jadi saling kerja sama aja gitu. Oke deh, kita sudahi percakapan tentang uang ya teman-teman, karena kalau percakapan tentang uang itu nggak ada habisnya. Di sini aku udah selesai buat ngelipat pakaian, jadi itu tinggal disusun-susun aja ke dalam lemari ya teman-teman. Ini tuh beneran deh teman-teman, aku kebingungan gitu ya naruh pakaian anak-anak, karena beneran ini tuh aslinya full. Aku tuh sampai aku sumpel-sumpel gitu teman-teman pakaian anak-anak ke dalam gitu, sambil aku tuh bilang gini, sabar gitu ya, insyaallah nanti kalau misalnya udah nerima gaji dari YouTube gitu ya teman-teman, aku bakalan beliin anak-anak lemari yang baru gitu ya, lemari yang mungkin 4 tingkat gitu ya teman-teman, biar lebih bagus gitu ya, tapi bukan tipe lemari laci kayak gini ya. Jadi ya semoga lah teman-teman nanti tuh bisa kebeli gitu ya, amin. Nah di sini tuh pokoknya aku susun-susun pakaian anak-anak semuatnya ya teman-teman, bukan serapinya ya, tapi semuatnya, karena asli teman-teman ini tuh kayak aku sumpel-sumpelin gitu ke dalam biar muat gitu ya, karena aslinya nggak muat banget. Dan pakaian anak-anak itu kan lumayan banyak gitu ya teman-teman, belum celana-celana gitu ya, sedangkan ini pampers aku juga simpannya di lemari berbeda gitu ya, jadi asli ini tuh udah kayak kepenuhan banget gitu. Oke deh teman-teman, makasih buat kalian semua yang udah ngikutin ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.